record dulu. Di pertemuan kali ini kita bahas tentang basis data sistem informasi manajemen keperawatan. Apa itu basis data? Materinya sudah saya upload di kelas masing-masing ya, baik itu reguler maupun yang ekstensi atau lintas jalur. Kita pelajari dulu sekilas tentang basis data itu apa ini. Mungkin konsep sederhananya ya seperti kalian apa? Share screen saya udah kelihatan ya? Sudah ya? Oke, sudahkah? Nanti saya ngomong kecil tapi ternyata share screen saya belum kelihatan. Oh sudah ya. Oke, basis data. Basis data konsep sederhananya yang mungkin yang setiap hari kalian pakai di dalam pembelajaran ya siapa itu ya. Mungkin nanti dalam bagi teman-teman yang sudah kerja di lapangan mungkin ada sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS itu juga masuk ke sana. Nah, basis data itu biasanya menjadi sebuah sistem informasi karena tujuan sistem informasi itu adalah kaitannya informasi itu di-manage bagaimana dari proses input, pengolahan sampai dengan informasinya supaya bisa dikonsumsi oleh pengguna sistem gitu ya. Maka informasi kita ketahui bersama kalau dalam konsep teknologi informasi itu kan informasi itu kumpulan dari data ya. Apa itu data? Data itu bisa kumpulan atau sesuatu yang belum memiliki arti. Contoh kalau kita bicara mahasiswa ya kita sebut laki-laki, perempuan kan masih aneh itu datanya siapa atau mungkin alamat atau nomor telepon sekian gitu. Kalau cuma itu saja masih belum memiliki arti. Tapi kalau digabung menjadi ada name, nama, kemudian ada alamat, nomor HP, email dan sebagainya. Itu menjadi sebuah informasi. Oh, itu informasi mahasiswa si X, si prodi apa gitu ya. Oke, itu ibarat dari basis data itu apa? Kalau kita ini analoginya di materi itu seperti seseorang yang memiliki koleksi kaset ya, yang sudah cukup banyak gitu ya, mungkin karena saking hobinya dari tahun mungkin 60 sampai sekarang gitu ya, harus melakukan suatu pengaturan agar koleksinya tersebut dapat diambil suatu. Jadi kebutuhan urgensi dari sebuah sistem basis data itu adalah karena banyaknya data. Jadi kalau banyaknya masih 1, 2, 3, 10 gitu belum perlu ya. Tapi kalau sudah datanya sudah terkumpul banyak, bisa ribuan, bisa bahkan jutaan gitu ya, maka perlu kita susun ya. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau dalam mencari kaset yang kita tuju atau informasi yang akan kita tuju itu gampang gitu ya. Maka mungkin kalau memiliki koleksi banyak perlu nanti disusun ya. Penyusunan koleksi tersebut memerlukan suatu tempat ya untuk penyimpanan di mana penyusunannya dapat dilakukan berdasarkan jenis dan kaset tersebut atau berdasarkan penyanyinya. Jadi ini sorting ya untuk memudahkan. Oh saya ingin mencari berdasarkan penyanyi. Oh saya ingin mencari berdasarkan jenis gitu ya. Sama nanti pelakuan di dalam basis data hampir mirip seperti itu. Bentuk dari penyusunan berdasarkan nilai unik gitu ya. Nanti ada istilah di dalam basis data namanya primary key. Gitu. Suatu yang menentukan dari key yang lain. Kemudian biasanya kan ini mungkin diterapkan mungkin di sistem inventaris ya. Saya nomor inventaris itu kan unik, nggak berbeda dengan inventaris atau barang yang lain. Maka itu aslinya juga sebuah sebuah data ya. Cuma mungkin ada yang bersifat computerized, ada yang berbasis komputerisasi, ada yang belum. Oke, kemudian nggak usah saya baca semua, nanti silakan dipelajari yang inti-intinya saja. Nah, basis data menggunakan media penyimpanan elektronis ya. Sedangkan kaset tadi kita bisa mungkin yang manual disimpan dalam sebuah lemari ya untuk media penyimpanannya. Perbedaan selain tempat penyimpanannya apa di basis data itu selain penyimpanan elektronis yaitu media seperti jenis metode cara yang digunakan untuk upaya penyimpanan jumlah kuantitas yang akan disimpan. Sebuah basis data dipasang sebagai suatu jenis filing cabinet. Jadi analoginya nanti kalau disimpan dalam sebuah database itu bentuknya kayak filing cabinet seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini. Jadi kita memiliki data-data, ya. Ini mewakili sebuah entitas. Entitas itu apa? Nanti saya terangkan. Nah, ini tempat penyimpanan data, gitu ya.
yang kita analogikan sebagai filing kabinet kalau kita manual menggunakan kase kita simpan gitu. Oke, kembali lagi ke konsep basis data. Nah, keunggulan kita menggunakan sistem bentuk basis data itu apa gitu ya? Aslinya konsep sederhana basis data kalau di komputeris itu apa? Excel biasanya. Jadi teman-teman banyak yang menggunakan Excel untuk menyimpan data inventaris atau apa gitu ya. Atau mungkin data tentang kalau teman sudah kerja itu untuk catatan setiap pasien itu tindakannya apa gitu ya. Itu juga bisa dipakai lewat Excel. Tapi ada beberapa kekurangan kalau menggunakan software selain basis data ya, DBMS ini. Karena apa? Kalau kita gunakan basis data itu kalau Excel itu kan sekali dibuka tidak bisa diedit oleh orang lain ya, kecuali kalau kalian buka di ini apa? Google Drive ya, yang dokumen Drive dokumen itu kan bisa sekaligus disimpan, diedit oleh orang lain. Tapi kalau kita simpan Excel dalam media komputer biasa atau flash disk atau mungkin di hard disk, tidak sekali dibuka ya nanti teman yang lain read only statusnya, tidak bisa nyimpan. Oke, kelebihan kalau kita gunakan basis data. Basis data itu apa? Konsep dalam apa sih nanti MySQL ini ya. Jadi kalau kita lihat di kontrol panel gitu ya, MySQL-nya ini. Jadi apa sih kemarin untuk menangani web servernya, untuk mentranslate coding PHP yang lewat localhost, kemudian folder kalian yang kalian buat di htdocs. Kemudian yang dari BMS-nya itu adalah MySQL ini. Jadi MySQL itu aplikasi bawaan dari SAM yang digunakan untuk memanage atau membuat basis data. Oke. Nanti cara untuk bagaimana membuat basis data nanti sebentar. Kita teoritisnya dulu, konsepnya dulu. Oke, kelebihan dari kalau kita menggunakan program aplikasi DBMS itu apa dalam mengelola basis data? Satu, kecepatan dan kemudahan ya. Makanya untuk mudah melakukan penyimpanan, perubahan data, mengambil suatu data dibandingkan jika dilakukan secara manual. Kemudian efisiensi ruang dan penyimpanan. Tentunya kalau kita menggunakan basis data yang kayak Oracle, ada MySQL itu efisiensi ruang penyimpanan, tidak membutuhkan waktu yang karena datanya walaupun isinya jutaan itu paling tidak nyampe 10 mega atau 100 mega, itu sangat kecil ya, karena dia disimpan dalam sebuah binary ya. Kemudian keakuratan ya, pemanfaatan pengkodean yang membentukkan relasi antar kelompok data itu diantar. Contoh di dalam sistem informasi manajemen keperawatan yang nanti akan kita buat apa? Contoh nanti ada user ini mewakili dari seorang perawat. Kemudian nanti untuk pasien nanti ada atribut, ada identitasnya, pasien itu siapa. Kemudian pola fungsi kesehatannya seperti apa, riwayat pasiennya kan di data dan nanti kita tunjukin di data pendataan keperawatan itu kan ada A, B, C, D ya, di keperawatan dasar itu kan. Ada identitas, kemudian ada riwayatnya, ada pola fungsi, kemudian ada kajian fisiknya seperti apa. Ya, itu yang nanti akan kita coba kalau yang sebelumnya kita buat manual dicatat dalam sebuah buku keperawatan, ini kita coba dikonversi ke dalam sebuah sistem informasi yang berbasiskan basis data. Dan kebanyakan sebuah sistem informasi itu biasanya juga sudah berbasis data ya, karena kalau isinya cuma data statistik bukan dinamik itu kayak website saja itu ya, informasi satu arah. Oke, itu kita lanjutkan tadi efisiensi ya, dan penyimpanan, keakuratan, kemudian keakuratan tadi sudah sampaikan bahwa relasi antar kelompoknya. Kemudian ketersediaan, perkembangan data sejalan dengan waktu ya, sehingga di dalam real time, jadi bisa menangani ya perkembangan dalam waktu sehingga membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Itu untuk data, maksudnya gini, kalau sebuah layanan kesehatan itu contohnya kayak rumah sakit Dr. Karyadi itu kalau menangani pasien tiap hari sudah berapa ribu gitu ya atau berapa ratus, datanya kan selalu disimpan. Oh data si A kemarin ke poli apa, data penyakitnya apa, riwayat dikasih obatnya apa, itu kan semua tersimpan. Ya, seiring perkembangan waktu tentu data itu akan membengkak, butuh data penyimpanan yang besar.
Sehingga data administrator harus memilah mana yang dirupakan data utama, data master, dan referensi. Data transit dari histori sehingga datanya sudah tidak digunakan lagi, pemilihannya untuk dipermudah dalam hal pencarian dan penyimpanan penyimpanan. Jadi biasanya data-data yang lama atau mungkin statusnya yang sudah pasiennya mungkin waktu di sana sudah ada keterangan status meninggal, itu mungkin nanti bisa diambil datanya, bukan dibuang ya, tapi disisihkan supaya nanti dalam proses pencarian data dalam sebuah sistem basis data itu tidak memberatkan sistem. Itu bisa dengan gampangnya dimudah. Masih ada, cuma dia tidak menjadi prioritas dalam pencarian. Ya. Kalau kita gunakan sistem basis data bisa dilakukan. Kemudian ada keamanan, ini yang menjadi tentunya walaupun semua sistem yang kita buat itu tidak dijamin keamanannya 100% ya, tetap nanti pasti ada celah untuk di hack ya. Kalau mungkin di beberapa waktu ini ada istilah data yang di beberapa instansi pemerintah sudah bisa dibobol gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan basis data, lebih ada faktor keamanannya ya. Keamanannya ini mungkin dari ini juga bagian IT Mas ya, untuk mengamankan data. Aplikasi pengelolaan basis data tidak menerapkan aspek keamanan dan penggunaan basis data, tapi untuk sistem yang besar dan serius dapat diterapkan dengan ketat. Mungkin untuk menghindari yang tadi diakses oleh orang yang tidak berkepentingan, biasanya juga bisa diakali dengan sistem itu bersifat lokal. Jadi contoh ada sistem informasi yang dia dibuat untuk sebuah corporate A gitu ya. Biasanya tidak di-online kan. Dia cukup bisa diakses lewat instansi atau lembaga di dalam instansi tersebut, tidak di-online kan. Itu salah satu untuk mengamankan data. Dan biasanya sebuah sistem itu juga diberi keamanan waktu login. Biasanya masuknya itu orang yang tidak terdaftar itu lewat login page ya. Yang mungkin kalian di pertemuan berapa kemarin sudah dibuat halaman login dan password itu ya. Nanti perlu dibuat coding yang bisa membatasi supaya tidak ada sintak atau coding yang bisa mengakses melalui sistem tersebut tanpa melalui validasi hanya user yang terdaftar saja. Jadi kalau kita membuat sistem informasi ya kayak Syanto itu ya, yang bisa membuka masuk ke dalam sistem ya hanya user dan password yang sudah didaftarkan. Jadi perlu memang dari orang yang desain sebuah sistem informasi itu celah-celah yang memungkinkan untuk masuk tanpa memiliki hak akses itu perlu diperketat. Kemudian pemakaian bersama ini yang kelebihan dari sistem basis data ya. Jadi data itu begitu dipakai oleh contoh di Syanto itu kan yang pakai untuk mahasiswa kan ribuan ya. Itu bisa dipakai sekaligus ini ya untuk datanya. Jadi data tentang pembelajaran A gitu di kelas A, mungkin nanti data pembelajaran tersebut bisa dipakai juga di kelas B dan sebagainya. Jadi di datanya bisa dipakai berbarengan. Satu presensi, satunya juga presensi bareng-bareng. Semua bisa tercatat. Itu kelebihan yang tidak dimiliki oleh penanganan yang belum berbasis data. Oke, penerapan basis data itu seperti apa? Pemanfaatan perangkat keras komputer di dalam sebuah organisasi perusahaan, ya perorangan itu berhubungan dengan basis data. Biasanya digunakan untuk mengelola sistem informasi nih, kebanyakan untuk basis data. Yang saat ini menjadi suatu keharusan ya untuk peningkatan efisiensi, daya saing, keakuratan, kecepatan, operasional dan organisasi. Bahkan mungkin di beberapa instansi ada sistem layanan elektronik gitu ya. Kalau di perizinan ada perizinan satu atap gitu ya. Kemudian ada banyak sistem yang dibuat untuk masyarakat ya. Contohnya kayak BPJS itu sekarang sudah menggunakan aplikasi COJMO. BPJS Kesehatan juga punya aplikasi. Jadi orang tidak harus menggunakan kartu, tinggal tunjukin aja kartu virtualnya lewat sistemnya. Pengarahnya memang ke depan seperti itu ya. Sistem informasi. Dan ke depan itu bukan cuma sebuah sistem informasi, tapi yang sistem informasi yang sudah disematkan dengan artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Oke, perkembangannya lebih mengarah ke sana.
Kemudian penerapan basis data dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan menggunakan pemrosesan file yang merupakan pendekatan manajemen tradisional dan pemrosesan basis data yang merupakan perkembangan dari pendekatan yang pertama. Jadi pemrosesan file itu ya berarti masih menggunakan ini apa Excel gitu ya, analogi sederhana itu. Kalau zaman dulu mungkin ada aplikasi yang sudah dipakai mungkin zamannya tahun 90-an itu ada Visual Basic, Visual Box Pro gitu ya. Ya data sudah di dalam dikompil dalam sebuah program aplikasi ya. Cuma dia tidak bisa berinteraksi dengan yang lain. Analogi sederhana ada file mahasiswa, file kuliah, file dosen gitu ya. Kemudian dimasukkan dalam program aplikasi, kemudian baru dipakai oleh pengguna. Keterbatasan yang dimiliki oleh pendekatan berbasis file apa? Ini yang maksudnya ini ya file tentang mahasiswa, kuliah, dosen gitu ya. Satu apa? Data terpisah, tidak berhenti pada program. Ini mungkin dalam sebuah perguruan tinggi mungkin ini di bagian BAK gitu ya, administrasi akademiknya. Nanti di bagian keuangan kan mereka juga tetap masih butuh data ini ya, data mahasiswa, kuliah, dosen gitu. Nah, kalau tidak terintegrasi kemungkinan ini data yang terpisah berarti pada program. Mungkin inputnya nanti value-nya beda, nilainya berbeda gitu ya. Jadi antara sistem satu dengan sistem yang lain tidak saling nyambung. Ini sudah diinput, ternyata di bagian lain belum diinput itu. Itu karena terpisah, enggak terhubung dalam sebuah basis data. Makanya agak kesulitan nanti kalau data terpisah. Kemudian kerangkapan data ini yang sering. Jadi tadi sudah ini ngupdate, sebelah bagian lain belum diupdate ini. Mana data yang valid, mana data yang terbaru kan belum tahu. Assalamualaikum Pak, wonten absen boten sih. Oh lintas jalur. Lintas jalur. Kalau menghendaki presensi, silakan nanti saya buat presensinya. Tapi kalau nanti presensinya kan masih Jumat aslinya, Jumat jam 3. Tapi monggo. Nah, Bapak ini aslinya saya harap join ke sini itu supaya bisa berinteraksi langsung kalau semama nanti belum paham ini. Kalau selama ini mungkin masih dominan untuk mendengarkan hasil rekaman materinya ya di kelas reguler. Silakan nanti kalau menghendaki saya buka. Kemudian kerangkapan, oke. Kemudian yang basis data ini kelebihannya apa saja? Analoginya seperti ini. File-file tadi kita simpan dalam sebuah database ya. Ya database ini nanti disimpan di dalam sebuah dikonekkan ke sebuah sistem ya, sistem informasi. Kalau contoh kita ada si Ato ini. Ya si Ato itu bisa dibuka oleh bagian admin yang untuk akademi aplikasi akademik. Dipakai untuk oleh dosen untuk melakukan membuka kelas, presensi, materi dan sebagainya, share materi dan sebagainya. Kemudian dibuka oleh mahasiswa untuk mengikuti kelas dari dosen atau melihat nilai-nilai atau KHS dan sebagainya. Atau bagian fakultas untuk mengetahui berapa mahasiswa yang aktif gitu. Berapa mahasiswa yang seumpama memiliki tagihan administratifnya bagaimana itu bisa dilihat oleh jurusan. Karena dia sudah menjadi basis data tadi, kelemahan-kelemahan yang di atas tadi, kerangkapan data terpisah, karena tidak mungkin terjadi, karena datanya jadi satu di sini. Orang ngedit di sini juga hasil editannya bisa dilihat di pengguna yang lain. Gitu. Kemudian redundansi data juga tidak akan terjadi, karena wadahnya tempatnya satu. Begitu dia ngubah, yang lain langsung bisa. Atau datanya ini ngubah satu, ya, tidak mungkin di sini juga langsung bisa terlihat tadi data yang terpisah. Yaitu kelebihan dari konsep basis data. Jadi kalau dianalogikan basis data, kemudian end user-nya siapa? Ini bisa dosen, mahasiswa, bisa fakultas, bisa BAK, gitu, mahasiswa. Mungkin orang tua belum dikasih hak asas ya kelihatannya untuk yang wali ya. Jadi di beberapa perguruan tinggi lain sudah ada sistem ini untuk orang tua. Jadi bisa melihat aktivitas pembelajaran mahasiswa seperti apa, melihat nilai. Jadi tidak mungkin diakali oleh mahasiswa ya. Yang biasanya kalau mungkin dalam cetakan lembaran itu kalau dikirim, kalau IPK-nya bagus dikirim. Kalau IPK-nya kurang
kurang bagus tidak disampaikan ini. Oke. Kita lanjutkan komponen dari basis data itu apa? Komponen sistem dalam basis data terdiri dari beberapa ini ya bagian. Ada 4. Satu, kaitannya dengan data itu sendiri. Data yang tadi data tentang mahasiswa, mata kuliah, dosen itu. Kalau kaitannya dengan sistem informasi akademik. Kalau kaitannya dengan sistem informasi keperawatan dasar apa? Perawatan dasar, sebentar saya share untuk ini ya. Saya dapat ini, saya ambil dari riset yang saya lakukan sama Bu Emil ya. Ini di 2 tahun yang lalu ini. Ini dari aslinya basisnya Excel ini ya, Excel dimanualkan, kita buat sebuah sistem. Ya, datanya apa saja untuk pengkajian saat klien masuk ini, coba saya besarkan. Nanti kita dari dasar ini, kajian klien masuk, pendekatan dengan pola fungsi menurut Gordon ya, Gordon Function Health Pattern. Nah, di dalam analisis ini nanti muncul kebutuhan apa? Tahu ada tabel diagnosanya sebentar, evaluasi SDKI ya, data tentang SDKI. Itu adalah, ingin ngomong apa terus sebentar. Oh ya, data. Jadi data yang dibutuhkan komponen basis data satu datanya. Kita harus tahu bisa menginventarisir kebutuhan data apa saja kalau kita ingin membuat sebuah sistem manajemen keperawatan. Kaitannya dengan kalau kita ingin pengkajian seperti ini, yang menurut Gordon Function Health tadi, itu butuh apa saja? Satu, data SDKI-nya apa? Daftar masalah keperawatan. Ini yang diambil juga semua daftar masalah keperawatan yang diambil kaitannya dengan keperawatan dasar. 1, 3, yang 2-nya dilonjati. Mungkin ini kemarin yang memilih Bu Emilia ya, karena saya juga tidak memiliki basic perawatan ya, saya segi komputernya saja. Ini saya ambil dari referensi Bu Emil. Nanti kalau salah ya silakan ditambah ya. Oh di 2 itu masuk perawatan dasar Pak, silakan. Nanti masalah perawatannya apa, tanda gejalanya apa gitu ya. Kemudian etiologinya apa. Oke. Ini semua berapa kemarin? 32 kalau tidak salah datanya. Ya. Tapi tidak urut dari 1 sampai dengan 82 ya. Oke, itu data tentang SDKI. Kemudian kita butuhkan nanti untuk menyimpan data tentang pasien ya. Pasien namanya siapa, umur, jenis kelamin. Kita butuh simpan juga untuk riwayat kesehatan. Nanti dilingkan. Oh, nanti kalau di biasanya pasiennya memiliki unik ya. Unik itu kalau di rumah sakit apa? Saya kurang tahu. Apa rekam jejak ini ya, nomor rekam medis. Karena kita belum terintegrasi dengan layanan kesehatan, ini belum dipakai sistem ini. Maka nanti untuk yang kode uniknya dari pasien kita ambil dari NIK-nya di KTP ya. Karena setiap penduduk kan pastinya sudah memiliki NIK. Nanti kita catat NIK-nya. Ya. Jadi banyaknya berapa? 16 ya NIK itu. Dan nanti akan ngeling NIK-nya dicatat, oh riwayatnya siapa, riwayatnya apa saja, data kesehatan dari pasien X yang memiliki NIK tersebut. Kemudian data pola fungsi kesehatan juga perlu dicatat. Kemudian pola visi apa? Yang fisik ya ini ya, yang fisik. Nanti jadinya seperti ini kebutuhan untuk datanya. Satu, kita butuh tentang identitas tadi, identitas, kemudian ada riwayat ini, riwayat, kemudian ada pola fungsi kesehatan dan kajian fisik itu untuk pencatatan pasien waktu saat masuk. Nah, waktu pencatatan itu kan ada masing-masing komponen isi itu kan ngambil supaya tidak terjadi masalah waktu kita ngisi apa ini. Nah, ini contoh di riwayat ya. Di keluhan utama untuk yang kajian keperawatan dasar itu ngambilnya dari gejala masalah di D1, D3, 5, 8, 9, 19, 20. Ini saya ambil dari tadi ya referensinya. Kalau kalian memiliki referensi lain untuk keperawatan dasar keluhan utamanya di sekian sampai di sekian silakan ditambahi. Ya, gampang nanti nambahinnya dalam. Oke, jadi data sampai mana tadi saya? SDKI ya. Oke.
Sampai kebutuhan data. Oke. Kemudian tadi ya, sampai sini. Untuk kaitannya dengan untuk mengisi apa tadi, fill-fill di dalam waktu proses identifikasi ya. Proses untuk mengisi di sini. Pengkajian ini dari pasiennya apa, keluhan utamanya apa gitu ya. Itu nanti akan diambil dari tabel ini. Tabel apa ini? Tabel masalah, gejala dari masalah. Maka perlu nanti datanya dibuat. Ini kita buat namanya data masalah, kemudian ada data kaitannya dengan gejala. Nah, kemudian ketambahan nanti SLKI, SIKI ya. Kalau penanggung itu masuk ke waktu ini, waktu ini. Untuk riwayat biasanya itu kan ada yang pakai asuransi, ada yang mandiri ya. Nanti penanggungnya ada mandiri, mandiri berarti biaya sendiri. Kemudian nanti ada yang mungkin dari asuransi BPJS atau asuransi yang lain. Nanti dicatat di penanggung sini. Penanggung jawab untuk pembiayaan maksudnya. Ada apa selain BPJS apa? Yang pegawai negeri itu apa? Ada yang tahu pegawai negeri itu apa? Biasanya asuransinya. Jasa Raja, kalau Jasa Raja itu kan kecelakaan jalan ya. Apa namanya? Ada yang tahu? Bentar, coba lihatnya database-nya. Jasa Raharja, sebentar. Penanggung, isinya apa tuh penanggung itu? Askes ya, Askes, Astek, Jamsustek, BPJS Kesehatan, UHC, Mandiri. Mungkin nanti kalau ada yang dari asuransi lain bisa ditambahkan. Itu untuk penanggungnya. Oke ya, itu kebutuhan data dalam sebuah basis data dari sistem yang nanti akan kita buat. Kemudian perangkat keras, ya perangkat keras tentunya butuh komputer untuk nyimpan tadi. Kalau sementara ya sama kayak kemarin ya. Perangkat keras kalau kan web server itu kan bisa disimpan di smartphone, berarti nanti kita butuh perangkat smartphone-nya. Atau bisa disimpan di HP, di laptop atau di PC, itu perangkat kerasnya. Kemudian untuk menyimpan data tentunya nanti ada, kalau pakai HP, pakai laptop atau pakai PC ya butuh input output komunikasi data kalau ingin dipakai sistemnya itu ke dalam jaringan ya. Komunikasi datanya menggunakan apa ya? Pakai WiFi LAN atau pakai LAN yang kabel itu juga bisa dipakai. Itu hardware-nya. Kemudian perangkat lunaknya ya contoh tadi DBMS contohnya apa MySQL, kemudian ada SAM. Ya SAM itu cukup ya. SAM itu bisa dijalankan untuk mengaplikasikan sistem informasi yang berbasis. Kemudian pemakai komponen keempat yaitu pemakai itu macam-macam di dalam sebuah sistem basis data. Ada yang namanya sistem engineer, ada database administrator gitu ya. Ada juga programmer ya. Kemudian ada pemakai akhir. Pemakai akhir ini ya orang yang langsung berinteraksi dengan sistem itu ya. Ada pemakai akhir, ada casual user namanya, ada end user atau novice user, pemakai umum, jadi pemakai mahir. Causal mahir itu pemakai mahir ya. Kemudian ada specialized sophisticated user, pemakai khusus. Aplikasinya apa? Kalau pemakai mahir itu adalah pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis model program. Menyatakan query untuk akses data dengan bahasa query yang telah disediakan oleh suatu DBMS. Ya membantu programmer biasanya. Oh saya ingin membutuhkan data ini dan ini dihubungkan bagaimana, itu membantu casual usernya. Kemudian pemakai umum, pemakai berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan suatu program aplikasi ya tadi mahasiswa dosen yang langsung masuk di lamannya masing-masing. Kemudian ada pemakai khusus. Pemakai yang menulis aplikasi basis data non konvensional tapi untuk keperluan khusus seperti aplikasi AI, sistem maker dan sebagainya. Ini tidak ada di Sianto ya. Ini biasanya untuk admin masuk hampir ke administrator ini untuk menganalisis. Kan si update itu kan harus dikirimkan ya datanya ke mana? Ke PD Dikti ya. Data kalian kuliah, kalian ngambil berapa SKS itu harus dilampirkan di Pangkalan Data Nasional Perguruan Tinggi. Oke, kemudian istilah-istilah yang dipakai dalam basis data itu apa? Ada dikenal namanya enterprise tentu. Enterprise itu apa? Enterprise itu ya kayak kita layanan di tadi rumah sakit tadi ya.
di rumah sakit, pabrik, sekolah, dan sebagainya. Kalau di universitas satu ya kampus UHS-nya itu adalah enterprise. Kemudian ada namanya entitas, entity. Apa entitas? Entitas itu adalah suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya dan dapat diwujudkan dalam sistem data. Maksudnya adalah yang berinteraksi dengan sistem. Apa tadi ya? Contoh kayak tadi, masalah SDKI-nya. Kemudian itu adalah entitas. Kemudian ada user perawatnya itu yang nanti untuk melakukan pendataan. Kemudian ada sisi pasien. Pasien itu kan komponen banyak sekali ya. Ada identitasnya, ada riwayat kesehatannya, ada pola fungsinya, ada kajian fisiknya. Gitu. Itu adalah entitas. Kemudian ada atribut. Ya, atribut itu adalah karakteristik dari entitas tersebut. Ya, contoh tadi untuk SDK itu kan kita bagi ada masalah, ada gejala ya. Untuk yang masalah itu memiliki atribut apa saja ini. Mana tadi lihatnya di nomor desainer ya. Oke, untuk tabel masalah nanti atributnya apa? Ada ID, DP, masalah, iuran, apa? Luaran. Kalau di entitas mahasiswa itu apa ya? Dan NIM, nama, tanggal lahir, wali itu namanya entitas. Kemudian setiap kok entitas? Entitas itu gejala masalah, atribut maksudnya ya. Jadi gejala memiliki atribut ID, ada DP itu nomor diagnosa perawatan ya maksudnya, diagnosa perawat, nomor diagnosa perawat. Kemudian gejala diagnosa perawat apa saja. Ini sudah saya kasih dalam Word ya, nanti yang perlu kalian kerjakan apa saja, ini sudah ada komplit di sini. Oke, kita baru teoritisnya belum selesai. Kita lanjut, selain atribut apa? Data value ya, data nilai. Data nilai itu maksudnya apa? Kalau di dalam tabel ya tadi ada di 001, TP 002. Kemudian masalahnya apa, gejalanya apa, namanya data value. Kemudian ada data value. Itu record data. Kalau data value itu ini. Contoh atribut nama, berisi nilai data, NINA dan sebagainya. Biasanya nanti aplikasi di dalam sebuah basis data value itu masuk ke tipe ya, tipe data. Kita masih mengenal ada yang beberapa yang belum ini ya, dapat TI enggak? Mungkin ada yang dapat, ada yang enggak ya Mas Bay. Kalau di dalam TI, pengelolaan teknologi informasi pengantar dulu itu tipe data itu ada tipenya teks ya, label, ada tipenya integer gitu ya. Contoh kalau NIM kalian kebetulan itu tipenya adalah integer, apa namanya, number ya. Ada 0 apa 21 0 berapa? Kalian 22 ya? 22 07 sekian gitu ya. Kemudian untuk yang nama mahasiswa itu tipenya adalah text string ya. Text string maksudnya kan tidak mungkin nama isinya 1 2 3 ya. Pasti kan aja A sampai dengan Z ya. Kemudian ada jenis kelamin atau tanggal lahir, itu tipe jenis adalah date ya. Nanti ya tipe-tipe itu termaktub di dalam sebuah bahasa data seperti ini. Jadi kalau id integer itu berarti adalah number. Ini 4 itu panjangnya ya. Panjangnya bisa diisi 4 nomor ini. Kemudian DP ini isinya adalah varchar. Varchar itu yang tadi bisa terdiri dari A, Z atau 1 sampai 0 sampai dengan 9 gitu ya. Atau kata-kata khusus ini. Itu bisa. Varchar itu bisa mengcover itu. Penjelasannya ada di bab 7. Bab 7 modul di yang kalian praktekkan itu ada di bab 7. Ada enggak, saya kira ada buku Sinsanto. Nah, ini coba bab 7. Sebentar saya cari yang wordnya aja ya. Dan enggak, saya kok lupa ya. Navigation pen-nya sampai dengan sesi 6. Sesi yang 7 belum enggak saya ikutkan. Itu untuk mata prodi lain. Oke, itu kaitannya dengan tipe data apa saja. Nanti modulnya tak kasihkan di pertemuan ke-6 ya. Tipenya apa saja nanti tinggal disesuaikan. Jadi untuk di sini ada atribut ya.
Ini atribut ID, DP, masalah luaran, kemudian data value ini tipenya. Tipe panjangnya berapa. Kemudian data value sudah. Satunya key elemen kunci data ya. Key elemen kunci data itu apa maksudnya? Itu adalah jadi istilah dalam data itu tanda pengenal secara unik ya, yang mengidentifikasikan identitas dari suatu kumpulan entitas. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini, kalau kita sebut entitasnya itu mahasiswa, gitu. Kira-kira tadi kan ada name, nama, kemudian alamat, wali, telepon gitu ya. Kira-kira yang menjadi penentu kalau kita sebut satu data dari entitas tersebut itu langsung menuju mahasiswa si A ini. Apa kira-kira? Penentunya dari mahasiswa itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Atau suatu nilai yang unik. Unik itu beda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Ada yang tahu enggak? Ananda Putri? Enggak connect. Ananda Putri. Lalu Nur Daihani. Dahaini. Mbak Lalu Nur, tahu nyebutnya kalau kita sebut atribut dari mahasiswa gitu ya, MHS itu unik atau berbeda satu dengan yang lain apa kira? Kalau nama kan bisa beda, tanggal lahir apalagi boleh sama kan? Tidak ada ketentuan, tidak boleh tanggal lahirnya sama kan? Nah, tidak ada ya. Jenis kelamin apalagi. Wali boleh tidak nama walinya sama? Boleh. Apa kira-kira? Mbak Lalu Nur, dengar suara saya, Mbak Lalu? On cam, suaranya tidak dengar. Laras Utami, ya ada yang bisa bantu Pak jawab? Oh sudah on. Pak Lalu, dengar suara ya? Tidak ada. Maaf Pak, saya sambil pelayanan asisten dokter. Oh gitu ya ada. Yang lain? Ya silakan. Dilanjut. Mbak Siti Uswatun. Ini juga Jambi layanan? Siapa nih yang reguler biasanya yang pria? Adakah? Citra Ambar? Kenan ini si pennya. Kenan. Biasanya disambi sarapan ini Kenan. Ayo Nan, sudah sarapan belum Nan? Sudah Pak. Oh, sudah. Ayo, apa kira-kira kalau saya sebut entitas mahasiswa, saya sebut satu nilai, dia menentukan nilai yang lain. Ini. Apa kira-kira? Dari NIM, nama, alamat, nomor HP. Nomor HP bisa enggak Pak? Bisa kan enggak boleh sama Pak. Tapi enggak gitu ya. Bukan penentu nomor HP. Nomor HP kan panjang ya. Apa kira-kira Nan? Dari NIM, nama, alamat, wali, nomor HP yang penentu. Kalau saya sebut satu nilai itu menentukan yang lain. Ini. Apa Nan? Tempat tanggal lahir mungkin Pak. Bukan, tempat tanggal lahir itu kan bisa sama. Yang melekat di kalian terus itu, di KTM kalian itu paling atas apa biasanya? Apa? NIM, nggak menyebutin NIM. NIM itu kan menjadi penentu yang lain. Kalau kita kaitannya dengan SDKI apa penentunya? Penentunya nomor DP itu ya. Nomor diagnosa perawat itu kan tidak mungkin sama toh, DP 1 sampai dengan berapa? Bisa ribuan, 400-an kalau dari diagnosa perawat standar nasional. Ada berapa? 100 berapa ribu? Ada yang pernah dapat diagnosa perawat? Itu kan nyawanya pengetahuan kalian lah diagnosa perawat itu SDKI. Ada berapa jumlahnya? Ribuan Pak. Kalau 52 Pak. Cuma 152. Oke. Sedikit ya. Iya.
Itu yang Indonesia apa versi yang internasional ya? Apa tergantung dari ini? Tergantung dari tiap, kan ada keperawatan dasar, keperawatan jiwa, keperawatan ibu anak gitu. Gitu enggak ya? Saya belum paham. Nanti kalau semua seperti itu ya nanti silakan gabung. Tapi kalau kita ingin membuat sebuah sistem yang mengcover semuanya, diagnosa perawat ya boleh-boleh saja. Ya nanti dimasukkan di dalam masalah dan gejalanya apa nanti ditulis. Ya. Oke, itu penjelasan untuk teoritisnya. Yang rekod tadi sudah saya sampaikan ya. Isi dalam sebuah entitas tadi. Jadi nanti ngisinya sesuai atribut masing-masing. NIM nanti ngisinya ya 2207 dan sebagainya. Kemudian tipe data value-nya nanti sesuaikan rekodnya. Oh berarti datanya adalah number kalau tipenya integer gitu ya. Oh kalau atributnya nama berarti string, berarti dikasih Budi siapa. Ini huruf karakter yang string. Kemudian kuncinya itu waktu desain ya, waktu kita membuat itu kita membuat sebuah basis data harus ada key-nya. Oke, saya kira itu. Ini contoh dari komponen istilah di dalam basis data, entitasnya apa, atributnya apa saja, nilai datanya apa. Tadi sudah sampai saya tunjukin di sini. Contoh masalah. Masalah itu atribut masalah, entitas masalah itu ada atributnya apa, kemudian ada data value-nya apa, isinya apa. Contoh ini masalah. Nah, masalahnya ada ini yang sebelah kanan nih, mulai ID ada D001, masalahnya apa sampai dengan cuma 25 ya kalau yang perawatan dasar ini. 1 sampai dengan ini adalah contoh data. Oke, saya kira itu tentang normalisasi. Saya kira sebagai pengetahuan aja silakan nanti dibaca, tapi tidak saya sampaikan karena ini banyak sekali. Ini keuntungan dan kerugiannya basis data. Jadi sudah sedikit saya ulas di depan. Di belakang ini ada normalisasi. Ini mungkin untuk lebih contoh ke jurusan TI ya, tapi pengetahuan saja. Jadi sebelum membuat ini tadi, sebelum membuat tabel, tabel-tabel isinya ini, hasilnya kita data dulu kebutuhan semua data. Baru nanti kita analisis dipisah-pisah mana yang kok singkat yang ini ya, sikap. Mana data yang kaitannya dia datanya bisa memungkinkan untuk redundans, maka nanti kita buat per tabel. Jadi sudah jadi hasil akhirnya aja ya. Karena kalau kita pelajari normalisasi dan sebagainya itu bisa nyampe satu SKS sendiri khusus basis data ya. Jadi kita coba mengemas sesuai kebutuhan saja karena kita kompetensi kita memang tidak ranah ke buat programming, tapi mengetahui alur kalau membuat sebuah sistem informasi itu seperti apa. Nanti kita pelajari tentang basis data mungkin 2 pertemuan sudah cukup ya. Nanti sebelum UTS saya harap sudah kelar nanti. Oke, itu tentang pengantar basis data sudah sekitar 45 menit.